Tema homili saya siang ini tentang bertobat dan dibaptis dalam Roh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Dia. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan untuk bertobat. Mengapa? Karena mereka mengira bahwa yang dimaksud dengan bertobat itu menghitung-hitung kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya. Siapa yang bisa menghitung kesalahan dan dosa yang telah dilakukan sendiri, yang terus bertambah dari hari ke hari? Dari seminggu ke 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai setengah tahun, sampai 1 tahun, dan lebih dari itu. Siapa yang bisa menghitung? Tidak ada orang yang bisa menghitung kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya. Hanya Tuhan yang bisa menghitung. Seperti dalam Injil Matius bab 10 ayat 30, Yesus bilang begini, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Bayangkan saudara, rambut kepala itu kan banyak sekali, tapi Tuhan bisa menghitung semuanya. Kecuali kalau ada yang gundul atau botak pelontos, ya rambutnya habis semua, itu meringankan pekerjaan Tuhan. Ya, karena ini pelontos nggak usah dihitung, sudah jelas tidak ada rambutnya. Ya. Tapi yang ada rambutnya, Tuhan bisa menghitung satu persatu dan maka dia katakan terhitung semuanya. Dia bisa lakukan itu untuk menunjukkan bahwa begitu besar kepedulian Allah sampai hal-hal yang kecil pun Dia bisa melakukan, tidak mengabaikan. Lantas bagaimana dengan soal kesalahan dan dosa? Apakah Tuhan bisa menghitung sementara kesalahan dan dosa yang kita lakukan terus bertambah dari hari ke hari? Kalau mau, Tuhan bisa menghitung. Kalau mau. Dalam kitab Mazmur, pemazmur mengatakan begini, Mazmur 130. Saya bacakan sebagian ayat 1 sampai dengan 3. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pemazmur ini mau mohon pengampunan atas dosa-dosanya.
Tapi di ayat 3 dia katakan begini, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah dapat tahan? Ini keyakinan pemazmur. Kalau Tuhan mengingat-ingat, kalau Tuhan menghitung semua kesalahan dan dosa, siapa yang tahan menanggung malu? Karena begitu banyaknya, lebih banyak dari pasir di pinggir pantai. Pemazmur ini yakin bahwa Tuhan bisa melakukan, tetapi tidak mau mengingat-ingat dosa umatnya. Mengapa? Karena Tuhan itu pengampun, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Gak mungkin Ia mengingat-ingat dosa umatnya yang sudah diakukan. Maka dalam teks Yesaya 43 ayat 25, Tuhan bilang begini lewat mulut Nabi Yesaya, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri. Dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dilakukan oleh Tuhan. Memori Tuhan itu lain dengan memori kita. Kalau kita bisa pikun, masih muda saja sudah gampang lupa, dewasa juga gampang lupa. Apalagi menyangkut utang, ya gampang lupa, gampang tidak ingat. Apalagi kalau sudah lanjut usia, memori semakin terbatas kekuatannya, tidak mampu untuk mengingat. Bahkan kalau sudah pikun, anaknya sendiri saja sudah tidak dikenal, cucunya sendiri juga tidak dikenal. Itulah efek dari doa minta panjang umur. Ya. Kalau pikun sudah tidak bisa mengenal sendiri suaminya atau istrinya atau anaknya atau cucunya. Tetapi memori Tuhan lain sama sekali. Dia bisa mengingat-ingat, tetapi dalam hal kesalahan dan dosa umatnya, Allah tidak mau mengingat-ingat. Karena Ia pengampun. Tapi dari pihak kita sebagai orang yang berdosa, kita perlu mengingat-ingat kesalahan atau dosa yang telah kita lakukan. Dan ini penting kalau kita mau merayakan sakramen tobat. Perlu kita mengingat-ingat apa yang telah saya lakukan, kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya, supaya saya bisa mengakukan secara sakramental apa yang telah aku perbuat sebagai kesalahan dan dosa. Kalau kita tidak mengingat-ingat, repot. Dan ini sering terjadi waktu sakramen tobat. Begitu datang, imam langsung mengajak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak atau silakan Bu untuk mengakukan dosanya. Udah dipersilakan, diem aja. Aku pikir belum siap, ya sudah. Saya diamkan juga.
Silakan Pak mengakukan dosanya. Masih juga diam. Ayo silakan mengakukan. Masih juga diam. Aku pikir dia ini bisu. Karena saya tidak mendengar waktu saya mengajak untuk membuat tanda salib, dia bilang amin. Saya tidak mendengar. Aku pikir memang dia bisu tapi punya niat baik untuk bertobat. Lalu ya sudah, saya mengandaikan dia umat yang bisu, tidak bisa omong, tapi ingin diampuni dari dosa-dosanya. Tapi karena saya bukan Tuhan yang Maha Tahu, maka saya beri nasihat yang sifatnya umum berkaitan dengan pertobatan. Lalu setelah itu saya beri absolusi, saya suruh berdoa ini. Saya tidak tahu dia dengar apa tidak. Ya. Tetapi kemudian setelah saya ajak untuk membuat tanda salib di akhir sakramen tobat, dia berdiri sambil bilang, terima kasih Romo. Waduh, ternyata yang saya pikir, saya duga itu salah. Saya mengira dia umat yang bisu, ternyata tidak. Bisa jadi waktu itu dia blank, lupa sama sekali dosa yang pernah dilakukan selama sejak pengakuan dosa yang terakhir. Maka Bapak Ibu mengingat-ingat dosa yang dilakukan sejak pengakuan dosa yang terakhir itu perlu supaya waktu sakramen tobat tidak bengong, ya, tidak gagap dosa. Mau omong apa yang omong apa, dosa-dosaku apa. Apalagi kalau tidak ada persiapan batin. Ya, maka minggu depan atau mulai Kamis Jumat besok dan Kamis Jumat minggu depan ada sakramen tobat di gereja. Akan dilayani oleh 6 imam. Ya, pilih salah satu, tidak usah salah dua. Ya. Dan setiap pertobatan di pagi hari dan di sore hari akan selalu diawali dengan ibadat tobat singkat untuk membantu umat pemeriksaan batin supaya tidak bengong, ya, bisa mengakukan apa yang telah menjadi kesalahan dan dosa. Ini yang perlu kita ingat. Kita perlu ingat akan kesalahan dan dosa kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Sekali Ia ampuni, semua bersih dari dosa. Tidak pernah akan ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan dan Tuhan ampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertobat itu penting meskipun dalam kenyataan tidak semua orang berani melakukan hal ini, bertobat. Maka perlu ada langkah-langkah pertobatan. Yang pertama, pertobatan bisa dilakukan dengan pertama mohon ampun. Karena setiap orang tidak mungkin tidak punya dosa. Mohon ampun bahwa saya telah berdosa ini, itu, dan lain sebagainya. Mohon ampun kepada Tuhan yang adalah pengampun. Seperti yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama, Yesaya 40. Ayat 1, Tuhan itu berfirman lewat mulut Nabi Yesaya begini, hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa kesalahannya telah diampuni. Mengapa kesalahan orang-orang Yerusalem diampuni? Pertama karena mereka berdosa, yang kedua karena mereka mohon ampun atas kesalahan dan dosanya. Seperti yang juga ditunjukkan dalam Injil hari ini, Markus bab 1. Di ayat 5 dikatakan bahwa seluruh penduduk Yerusalem datang ke Sungai Yordan dan minta kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis.
dan mengakukan dosa-dosanya. Inilah pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem. Mereka mengaku dosa karena berdosa dan Tuhan memberikan pengampunan kepada masing-masing. Yang kedua, berkomitmen, bertekad untuk hidup lebih baik. Kalau sudah bertobat, mohon ampun dan diampuni, lalu berkomitmen, bertekad untuk hidup lebih baik. Misalnya, kalau selama ini sulit mengampuni, karena memang tidak mau mengampuni, lalu saya mau mulai mengampuni dia. Kalau selama ini marah-marah terus terhadap suami, marah-marah terus terhadap istri, dan itu setiap hari, saya berkomitmen untuk tidak marah setiap hari. Mau saya kurangi, cukup 2 kali seminggu. Ya, saya akan marah 2 kali seminggu saja. Senin, Kemis, atau Selasa, Jumat. Ya. Nanti kalau berhasil, saya akan marah-marah. Sudahlah 1 hari saja dalam seminggu. Kasihan suamiku tak marahi terus. Kasihan istriku tak marahi terus. Kasihan anak-anak tak marahi terus. Saya kurangi, cukup sekali saja seminggu. Kalau berhasil, saya sudah berhasil untuk menguasai diri, tidak marah-marah. Ternyata keluarga, rumah terasa sejuk, damai, ada sukacita. Anak-anak kerasan tinggal di rumah, biasanya sering pergi dan pulang malam. Ini kok banyak kerasan tinggal di rumah. Ternyata suasana damai, keakraban, kerukunan dirasakan dalam keluarga. Ini salah 1-2 contoh ya, bagaimana kita perlu berkomitmen untuk hidup lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga dan terakhir, kita perlu dibaptis dalam Roh. Dalam Injil tadi, Yohanes Pembaptis katakan di Markus bab 1 ayat 8, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia," yang dimaksudkan Yesus, "akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Apa yang dimaksud dengan dibaptis dalam Roh? Para uskup Indonesia ketika membuat surat gembala mengenai pembaruan karismatik Katolik tahun 1993 alias berapa tahun? 30 tahun yang lalu, mengatakan begini, gereja sekarang memahami dibaptis dalam Roh sebagai doa permohonan iman yang sungguh-sungguh agar hidup umat beriman yang telah ditandai dengan rahmat baptis dan krisma digairahkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu kalimat berikutnya, itulah sebabnya pembaruan karismatik Katolik sering menggunakan istilah pencurahan Roh Kudus. Umat perlu mengalami ini, pencurahan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya rahmat baptis dan krisma yang sudah kita terima itu diaktifkan,
digairahkan, sehingga mampu menghayati hidup lebih baik. Kalau tadi bisa menguasai diri untuk tidak marah-marah setiap hari, bisa menjadi 2 kali seminggu, bisanya sekali seminggu. Ini orang yang dibaptis dalam Roh. Karena Roh lah yang membuat orang bisa hidup lebih baik. Kalau selama ini malas pergi ke gereja, malas berdoa, malas baca firman, lalu ada suatu gerakan dalam hati, saya mau hidup lebih baik, saya mau rajin berdoa, saya mau belajar buka firman, buka kitab suci, baca dan renungkan, saya mau rajin ke gereja. Ini tanda dari orang yang dibaptis dalam Roh. Roh yang membangkitkan orang itu untuk hidup lebih baik, hidup lebih berbuah, sehingga buah-buah dari Roh itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang terdekat dalam hidup sehari-hari, anggota keluarga. Merasakan buah dari hidup dalam Roh. Tanda bahwa orang itu telah bertobat, telah berubah, berkomitmen untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh membantu kita untuk bertobat dan mengalami Roh Kudus yang membimbing, membarui, dan membangkitkan semangat dalam diri kita masing-masing untuk hidup lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.